guys, welcome back to my channel. Jadi guys, aku tuh kan udah nonton Exchange yang season keempat ini, episode ketiga sampai 4. Menurut aku ya, episode ketiga dan 4 itu dari pasangan episode ketiga ya, aku tuh lebih suka sama pasangan Baekhyun sama Mingyu. Tapi aku nggak terlalu mendukung mereka karena apa? Baekhyun di situ kayak malah ngirim SMS ke orang lain, ke message ke orang lain itu kayak kenapa gitu loh. Minyong juga lucu loh gitu kan. Dan aku di sini bukan mau menghujat atau gimana, yang aku kemarin bilang kayak aku takut gitu loh ngomong kalau mantannya ini atau aku suka ini dan aku harus dukung ini. Aku nggak mau, aku lebih ikut alur aja karena aku tuh nggak mau berekspektasi tinggi seperti di season ketiga yang aku bilang kayak banyak dramanya. Terus kayak banyak drama, bukan drama mereka yang buat gitu loh, tapi pidinimnya yang buat. Sedangkan di episode ini tuh kayak ada pidinimnya, cuman masih oke lah, masih masih nggak separah si season 3 ya menurut aku nih, menurut aku. Dan yap, aku lebih suka di episode 4, aku tambah lebih suka lihat Baekhyun sama Jiyeon. Kenapa? Karena waktu di bowling itu kalau kalian lihat screennya dikit banget, tapi screen time-nya tuh dikit banget, dan lihat sekilas gitu aja aku suka gitu loh. Aku sih berharap Baekhyun antara Jiyeon itu deket, entah itu mantannya, entah itu orang deket, tapi aku berharap dia ada kesempatan untuk kencan bareng gitu loh, atau sama Wonjin. Aku berharap sih Oni ini kayak, ngerti gak sih, dia tuh kalem, terus pembawaannya santai, tapi dia itu kayak teguh gitu loh, ngerti gak sih. Dan aku suka gitu. Tapi kalau yang lain itu aku kurang suka banget, tapi yang suka banget aku Jiyeon. Aku mendukung apapun itu sama Jiyeon gitu loh. Nah, aku lihat ya di semua cowok-cowok yang menurut aku red flag itu malah muncul. Gak tahu kenapa ya, kayak kalau misalnya kamu nggak suka atau risih atau gimana, mending ngomong gitu loh. Kayak kalian tahu Heartspiring ya, Heartspiring itu Jimin tuh langsung ngomong kalau dia nggak suka sama orang ini dan bakal teguh sama orang ini. Nah, waktu itu di episode 4 dia ngajak kencan Mingyuk. Nah, di Mingyuk itu kayak ya udah, aku juga suka gitu loh. Aku lebih suka Mingyuk sama Woonkyu gitu. Woonkyu itu juga oke lah sama Mingyuk, juga apa ya, lebih dewasa, bisa membimbing Minkyu gitu. Sedangkan kalau sama Jiyeon, Jiyeon itu lebih kasihan gitu, dia harus mencari topik. Si cowoknya juga nggak yang excited banget gitu loh, kan kasihan kan. Daripada kayak gitu kan, mending cari yang lain. Meskipun nggak ada yang suka, mending kita ya udah gitu loh, santai banget gitu. Kenapa harus mencari pasangan? Kan itu exchange kan, kita lihat toh apa balikan sama mantan atau enggak atau gimana, kan kita cuma lihat dari mantannya ya gitu. Dan overall di episode 3 dan 4 ini masih oke, masih belum ada konflik yang gimana-gimana karena mantan belum ada yang dibuka, cuman musik sama Minhyung doang. Kalau misalnya ada yang lain pasti aku bakal tahu konflik-konfliknya, tapi overall sekarang nggak ada konflik yang berlebihan. Dan aku belum bisa memprediksi mantan siapa karena aku takut sekali lagi berekspektasi tinggi terhadap season 3 kemarin, yang aku kira bakal oke, bakal uh, seru, ternyata biasa aja gitu loh. Menurut aku ya, menurut aku biasa aja karena kalau dramanya itu nggak sesuai apa yang aku harapkan gitu loh. Kayak ada pidinimnya gitu, paham gak sih? Kayak apa ya, nggak enak gitu loh, nggak natural berantemnya antara mantan ke mantan gitu loh. Tapi kalau season 1 dan 2, kalau kalian lihat Yumin sama Boyon, terus season kedua Nayeon sama Hidu, itu kerasa banget kayak
dia marahannya, dia cemburuannya itu kerasa banget. Tapi sedangkan di episode ketiga sama sekali aku sama Dae Dongjin aja ya, yang beberapa lama pacaran itu kayak oke lah, biasa aja. Tapi kalau yang di season 4 ini Yusik sama Mingyung ini kan udah 9 tahun ya kalau katanya Yusik, tapi kalau katanya si Mingyung itu 8 tahun. I don't know, aku nggak tahu mana yang betul, tapi menurut aku mereka putusnya karena memang salah komunikasi aja. Karena ya di fase di SMA ya kita masih ada waktu, kita belajar bareng dan lain-lain. Tapi kalau udah di ranah pekerjaan atau kuliah itu pasti beda lagi kan. Pasti harus komunikasi lagi yang benar-benar kayak harus memahami kesibukan satu sama lain. Tapi kalau nggak bisa paham sibuk satu sama lain ya pastinya berantem dong, kayak si Yunsik sama Mingyung ini. Dan menurut aku ya Yunsik itu nggak nggak salah gitu loh, karena memang dia udah harus fokus dengan apa yang harus dia kejar karena dia laki-laki. Sedangkan Mingyung masih ngerasa kalau dia itu harus quality time, harus sama dia dan lain-lain. Tuh kayak menurut aku sebagai cewek enggak sih, aku harus bisa memahami situasi dan kondisi yang harus diharapkan oleh laki-laki untuk istilahnya untuk bersama-sama gitu ya, enggak sih? Gitu sih, itu aja dari aku. Nanti episode 5 aku bakal bikin lagi video dan lebih panjang lagi might be ya, aku bakal lihat gitu karena aku ada kesibukan lain gitu, jadi ya agak capek gitu membagi waktunya. Jadi ya dukung aku terus, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.